semua, kembali lagi di podcast Cuan, cerita usaha dan niaga. bersama saya Kinski. Saya Putri. Kita hari ini kedatangan tamu dari perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara, Bapak M. Hafid Ridho. Ya. Di episode ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selamat datang Mas Ridho, Mas Hafid. Terima kasih. Iya. Kita manggilnya apa nih? Hafid Mas aja. Hafid aja. Oke, Hafid. Jadi teman-teman, Mas Hafid ini adalah analis fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah di kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, Mas Hafid ini telah bergabung di Bank Indonesia sejak tahun 2021 ya, Mas? Betul. Dan sebelumnya pernah bertugas di perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini telah bertugas di Kalimantan Utara. Betul. Kalau boleh tahu, sekarang ini tugasnya lebih banyak ke UMKM ya, Mas? Betul. Lebih ke apanya nih? Pengembangannya atau apa? Ya, jadi mungkin saya cerita dulu ya tentang Bank Indonesia gitu ya. Mungkin Boleh. masih banyak yang apa ya istilahnya ya, masih belum betul-betul mengerti tugas Bank Indonesia dan bagaimana dengan bank lain. Apakah sama dengan bank konvensional, bank syariah gitu ya. Nah ini izin mungkin di awalnya saya agak serius dulu. Boleh. Karena ini bicara tentang mandat dan tugas Bank Indonesia, saya harus kembali merujuk ke undang-undang. Jadi kalau tugas dan mandat Bank Indonesia, kita ada Undang-Undang Bank Indonesia tahun 99, beberapa kali diubah. Ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Ini kalau dulu Bank Indonesia tugasnya itu satu atau single objektif, itu menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah sekarang ini diperluas dengan undang-undang, kita menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Dan di situ ada tambahan lagi, kita juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kalau dulu istilahnya pemerintah ngegas, BI ngerem, stabilitas, tapi sekarang stabilitas yang diciptakan BI itu harus bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa Bank Indonesia melakukan pengembangan UMKM. Karena kalau kita melihat data, 60-70% perekonomian Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Bukan pabrik-pabrik besar, bukan manufaktur, bukan kalau di sini mungkin tambang, perkebunan bukan, tapi UMKM. Itulah kenapa Bank Indonesia ikut dalam upaya pengembangan UMKM itu. Seperti itu. Jadi itulah kenapa semacam ada tugas tambahan ya untuk Bank Indonesia karena kontribusi UMKM yang begitu besar ya di Indonesia. Nah, terus untuk konteks di Kaltara sini nih Mas. Nah, di Bank Indonesia ini gimana sih menerjemahkan tugas besar itu untuk pengembangan UMKM khususnya di Kaltara sini? Seperti apa? Model pelaksanaan tugas Bank Indonesia di semua daerah itu sama. Jadi kalau di daerah khususnya UMKM, kita mengembangkan UMKM itu dari fase yang awal sampai fase yang tertinggi. Kita ada step by stepnya itu tuh. Nah kalau di masing-masing daerah kita melihat potensinya. Meskipun di sini kalau Bank Indonesia itu fokusnya sebenarnya adalah dua. Jadi yang pertama ini karena kembali ke tugas tadi pengendalian nilai rupiah. Mungkin dari Disperindak akrab dengan TPID, pengendalian inflasi, inflasi pangan ya, cabai, beras dan sebagainya. Akhirnya kita kembangkan adalah UMKM pangan, klaster pangan, petani, kemudian perkebunan, perikanan, komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi. Seperti itu. Yang kedua, ini kan kita lagi rame-rame tentang dolar ya. Betul. Naik turun. Itu juga stabilitas nilai rupiah dibanding dengan nilai mata uang negara lain. Nah makanya di sini kita gimana caranya supaya banyak dolar tersimpan di Indonesia alias kita banyak jualan keluar. Maka ini arahnya adalah UMKM yang potensi ekspor. Dua inilah yang jadi fokus utama Bank Indonesia. Yang pertama tadi yang untuk pangan, yang kedua ekspor. Kalau di Kaltara ya kita balik lagi inflasinya cabai, bawang, itulah yang kita kembangkan. Ekspornya apa? Mungkin yang sudah banyak mengenal garam di Krayan,
kemudian rumput laut, kemudian seperti ini beberapa kan sudah masuk ke area Malaysia ya, itulah yang kita kembangkan. Ini menarik ya, ibaratnya Bank Indonesia nih ikut kerja bareng pemerintah Betul. untuk mendorong pengembangan UMKM ini ya. Apalagi kan sekarang isu-isu dolar menguat, rupiah melemah ini kan jadi isu yang lumayan besar. Betul. Efeknya kemana-mana ya, termasuk Betul. ke inflasi juga ya. Betul. Jadi untuk di Kalimantan Utara sendiri nih, tadi kan sudah disebutkan UMKM-nya. Kira-kira sektor-sektor apa sih yang mendorong ekonominya dari Kalimantan Utara? Kalau kita melihat di Kalimantan Utara ini banyak sebenarnya di manufaktur, kemudian pertanian, perkebunan gitu ya, berbagai macam komoditasnya gitu ya. Itulah yang kemudian kita kembangkan tentunya bersama pemerintah daerah. Karena balik lagi untuk pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa satu aktor gitu ya. Iya. Harus ada pemerintah daerah, ada Bank Indonesia, ada pelaku usahanya sendiri, ada akademisi dan sebagainya. Kita bekerja bersama-sama seperti itu. Dari hulu ke hilir ada aja aktornya. Betul. Terus ini Mas, dari Bank Indonesia sendiri ya, apa aja yang program yang langsung menyentuh UMKM, misalnya dari pembiayaannya kah, atau pelatihannya kah, atau mungkin kurasi produk-produk yang mungkin mau diekspor gitu. Programnya apa aja tuh Mas, bisa dijelasin? Kalau program UMKM itu kita ada 3 pilar: korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan. Ini di Bank Indonesia kita fokusnya 3 ini. Korporatisasi ini adalah kita menyentuh kelembagaannya. Jadi misalnya itu masih individu, belum punya izin, kita bantu izinnya bersama dengan Dispenindak pasti kan. Kemudian kelompok, bareng-bareng belum terbentuk kelompok, kita bentuk kelompoknya seperti itu. Itu yang korporatisasi. Termasuk izin-izin tadi ya. Kalau makanan kan ada BPOM, ada apa lagi ya, HCCP dan sebagainya lah ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Kapasitasnya ada produknya, ada SDM-nya, lain sebagainya. Ya sebelumnya kan ini kemasan sudah bagus ya. Iya. Sebelumnya mungkin cuma plastik, kita tingkatkan jadi bisa punya kemasan yang bagus. Yang sesuai standar. Sesuai standar dan sesuai dengan pasar lah gitu. Betul. Ya. Dan yang ketiga adalah akses pembiayaan. Ini mungkin spesialitinya di Bank Indonesia gitu ya, karena kita bersama dengan OJK gitu ya, dan juga perbankan yang menyalurkan pembiayaan, kita membantu UMKM untuk dapat pembiayaan untuk pemodalan, baik itu kredit di konvensional atau pembiayaan syariah. Nah, tiga pilar inilah yang melingkupi semua program-program di Bank Indonesia UMKM. Luar biasa ya. Apa aja tadi? Korporatisasi, Apa peningkatan kapasitas dan pembiayaan. Dari yang UKM ini belum tahu tujuannya kemana, diajarin sampai ada kemasannya, sampai kita bisa menjual ke ekspor ya. Betul. Luar biasa. Terus ini kan sekarang zaman digitalisasi nih. Gimana sih Bank Indonesia sendiri untuk meningkatkan UMKM di era digitalisasi ini supaya tembus ekspor? Nah, digitalisasi ini salah satu fokus Bank Indonesia juga ya. Kalau tadi kan 3 pilar program. Tadi kan saya sempat di awal mention tentang step-stepnya. Nah ini digital itu salah satu stepnya. Kalau di Bank Indonesia step paling dasar itu istilahnya adalah subsisten atau prasejahtera. Jadi di sini kita bina nih ibu-ibu, kemudian mungkin mohon maaf misalnya nelayan atau mungkin petani yang masih prasejahtera. Kemudian dia naik level jadi UMKM potensial. Produknya sudah mulai oke, SDM-nya sudah mulai oke, tapi masih harus dikembangkan. Isinya belum lengkap, kemasannya belum bagus gitu. Nah, naik lagi jadi UMKM maju. Ya, seperti ini kurang lebih sudah kemasannya sudah bagus, SDM-nya sudah mengerti dan sebagainya. Naik, nah ini levelnya di digital. Dia mulai pakai platform digital ya, tidak hanya e-commerce, termasuk sosial media. Mungkin yang sesimpel kayak WhatsApp bisnis, kan ada katalog-katalognya kan. Nah, terakhir step di atasnya digital adalah ekspor. Nah, kalau digital ini sendiri spesifik, kita ada program namanya onboarding digital. Jadi kita onboardkan mereka ke platform digital. Programnya itu berlangsung sampai 3 bulan. Jadi dibuka dengan pelatihan 2-3 hari. Setelah itu kita ada pendampingan. Jadi kita monitor
dari setelah hasil pelatihan itu mereka masih konsisten tidak pakai sosial medianya, pakai e-commerce-nya, dan kita catat transaksinya. Seperti mana yang nanti paling konsisten, nanti akan dapat apresiasi. Benar-benar dipantau selama 30 hari? Sampai 3 bulan. Oke, 3 bulan. 3 bulan. Semacam inkubasi bisnis atau inkubasi mungkin seperti itu ya. Inkubasi ya. Jadi 3 bulan dipantau ketat, dibina, dilatih, bahkan transaksinya juga ya. Transaksinya kita catat semua. Itu pernah ada kayak semacam testimoni nggak Mas dari si pelaku UMKM-nya? Karena kan memang ini menarik ya, banyakan UMKM khususnya yang memproduksi itu kan mereka biasanya cuma produksi Mas, tapi jualnya bingung gitu, terus ngemasnya bingung gitu. Betul. Nah, apakah program ini sudah pernah berjalan di Kaltara sini? Kalau sudah, itu mereka responnya bagaimana untuk orang-orang itu penerima manfaat? Kalau spesifik onboarding digital ini sudah per tahun kita laksanakan ya. Kalau tidak salah sudah di 2019 atau 2020 gitu ya. Covid lah. Nah kalau kita lihat dari situ ya perkembangannya memang sangat baik ya. Artinya dari yang sebelumnya belum ada sama sekali transaksi digital, minimal jadi ada. Dan dia tahu, oh ini pasar yang bagus nih, dan akhirnya berlanjut. Kalau kita bicara digital kan tidak melulu harus e-commerce, jual keluar mungkin tuh challenge-nya akan sangat kompleks gitu ya. Tapi setidaknya dia bisa punya sosial media, bisa jualan di, mungkin dengan sosial media pun pasar yang di Kaltara ini pun bisa lebih tergarap lebih banyak gitu kan, dibanding cuman mulut ke mulut kah atau seperti apa. Dan yang unik kemarin di onboarding terakhir itu di bulan kemarin kita ada materi baru itu AI. Sekarang lagi booming kan ya. Betul. AI untuk kita bikin video promosi, untuk bikin untuk bikin poster-poster, termasuk untuk kalau di WhatsApp bisnis kan ada langganannya ya. Itu kemarin ada cerita menarik. Lagi pelatihan kita WhatsApp bisnis untuk bikin iklan, langsung dia top up untuk pasang iklan, langsung bayar gitu. Jadi kayak dia langsung mindsetnya langsung terbuka melihat ini potensi nih, dia langsung top up sampai kebanyakan, bahkan dia top upnya kebanyakan gitu kan. Jadi itu kita lihat satu sinyal positif, ini teman-teman kayak UMKM melihat ada potensi yang sangat baik di digital dan mereka mau menggarapnya. Yang penting tuh semua niatnya ya. Betul. Iya. Jadi kita jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Kalau kita punya niat harus benar-benar semangat. Iya. Dan tentunya kalau diberikan pembinaan itu harus langsung action ya Mas. Betul. Iya. Nah ini kan tadi bicara soal programnya BI. Nah ini kami penasaran juga nih pengen tahu sejauh ini Mas gimana sih kolaborasi Bank Indonesia itu dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kalimantan Utara. Nah itu bisa diceritain nggak kolaborasinya yang udah terjalin itu seperti apa? Ya, baik di pusat maupun di daerah, Bank Indonesia itu harus selalu kolaborasi dengan pemerintah gitu ya. Kalau di pusat dengan pemerintah pusat, di daerah dengan pemerintah daerah. Dan kalau di pengembangan UMKM pastinya stakeholder kita Dinas Koperasi, kemudian ada Dekranasda, kemudian ada apa lagi ya? Banyak lain-lain lah. Yaitu kolaborasinya harus selalu berjalan. Karena ibaratnya ya kami ini adalah akselerator dan fasilitator. Bapak dan ibu asli dari UMKM adalah pemerintah daerah. Jadi ibaratnya ya kami nggak bisa tiba-tiba narik anaknya gitu kan. Jadi kita harus kolaborasi, binaan dari dinas seperti apa kita bantu, dinas punya program apa, BI punya program apa, kita bicarakan sehingga manfaatnya jadi berlipat. Karena yang sebenarnya yang kita hindari juga adalah dari dinas sudah ada program apa, BI bikin programnya persis sama. Jadi kayak UMKM dapat 2 program yang sama, 2 orang yang berbeda, tapi hasilnya sama-sama aja gitu kan. Jadi kita Bank Indonesia coba berkolaborasi mengisi apa sih yang belum sempat dijalankan oleh teman-teman dinas. Jadi kita mengakselerasi, jadi kolaborasi bersama di situ. Seperti itu. Luar biasa jadi, kolaborasi. Semacam saling mengisi. Saling mengisi betul itu ya. Nah kan ini di Disperindakob sendiri yang Provinsi Kalimantan Utara kita juga punya Dekranasda yang tadi seperti Mas sebutkan tuh. Kira-kira peluang sinergi apa sih kalau dari BI sama Dekranasda? Kira-kira ada peluang bisnis apa sih?
Ya, ini menarik justru karena di tingkat pusat sudah ada MOU antara Bank Indonesia dengan Dekranaz. Oh, ada MOU-nya sendiri. Ada MOU-nya. Dan kemarin terakhir kan diperbarui yang pertemuan di Makassar kalau nggak salah ya. Oke, yang baru-baru ini. Dan itu akan diturunkan menjadi perjanjian kerjasama antara kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah dengan pemerintah atau Dekranazda-nya masing-masing. Nah di sini program juga seperti yang di Despedindak juga kita saling mengisi. Dekranazda kan fokus di kriya, fashion, wastra gitu kan. Dan itu kan kalau tadi yang saya sampaikan di awal masuknya di kategori kedua, potensi ekspor. Oke. Jadi itulah kenapa kita menggandeng Dekranazda, karena ya kembali lagi ibunya pengrajin tuh Dekranazda. Kalau tadi mungkin Despedindak bapaknya kali ya. Jadi ibunya pengrajin-pengrajin inilah Dekranazda. Kita harus kolaborasi karena yang punya atau yang merangkul teman-teman pengrajin adalah Dekranazda. Dekranazda punya program apa, Bank Indonesia ikut mengisi di situ. Iya. Dan di Kaltara ini udah luar biasa loh hasil kerajinan dan wastranya ya Mas. Betul. Bisa diceritain sedikit nggak gimana untuk Dekranaz, kerjasamanya dengan Dekranaz di sini? Mungkin teman-teman kerajinan atau produk-produk kerajinan dari Kaltara ini seperti apa? Ya. Bank Indonesia melihatnya gimana itu potensinya? Potensi, kalau kita bicara potensi sangat luar biasa ya kalau saya lihat di sini ya. Baik itu tenun, kemudian batik, kerajinan tuh banyak sekali yang sangat punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, unik, tapi mungkin masih perlu sentuhan-sentuhan tambahan gitu ya. Baik itu dari perbaikan produknya, untuk pemasarannya dan sebagainya gitu ya, karena mungkin selama ini masih pasarnya di sekitar sini aja atau lewat kenalan-kenalan aja. Tapi satu hal yang baik juga di di Kaltara ini kan sudah ada kewajiban gitu ya dari Pergub gitu ya untuk pakai batik khas Kaltara kalau tidak salah ya gitu ya. Itu dukungan pemerintah yang paling nyata menurut saya. Karena langsung menciptakan pasar yang tidak akan pernah habis. Karena ASN pasti selalu ada. Mungkin setiap tahun mau ganti batiknya lagi. Itu adalah pasar yang paling mudah dijangkau oleh teman-teman UMKM. Itu saya apresiasi luar biasa untuk Pak Gubernur gitu ya dan pemerintah Provinsi Kaltara. Sebelum kita jauh-jauh ke ekspor, mungkin pasar di Indonesia ya dari Kaltara sih menciptakan pasar dulu, gitu. Dan di situ balik lagi ke tadi sentuhan-sentuhan tadilah yang kita kolaborasi dengan Dekranazda. Kita ada pelatihan. Kalau tahun lalu sempat ada bootcamp atau karantina desainer muda gitu ya, untuk mencari bibit-bibit baru. Kemudian kita bareng-bareng menampilkan produk-produk khas Kaltara yang bagus-bagus dengan Dekranazda. Luar biasa menggandeng desainer muda juga berarti. Betul ya. Anak-anak SMK juga banyak kalau sekarang ya. Betul. Kita harus mencari bibit-bibit baru lah gitu. Betul, karena mereka potensinya tinggi sekali kan. Sangat bagus ya. Gitu. Nah, ini kan Mas Hafid diundang ke Disperindakom Kaltara nih. Nah, kedepannya ada rencana apa nih dengan Bank Indonesia Kaltara dengan Disperindakom Kaltara? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman penonton. Ya, mungkin ke depan kita terus melanjutkan kolaborasi yang sudah berjalan gitu ya, baik dari sisi pengembangan UMKM maupun program lain di Bank Indonesia. Kalau dengan Disperindakom kan banyak ya, TPID, kemudian pengembangan UMKM, kemudian termasuk ekonomi syariah pun juga ada di bagian dari Disperindakom juga kan. Itu yang akan terus kita lanjutkan dan perkuat lagi. Dan mungkin saya sneak peek gitu ya, kita di bulan depan akan ada kegiatan karya kreatif Benuanta. Apa tuh? Karya kreatif Benuanta, dicatat ya teman-teman, bulan depan. Jadi ini adalah event tahunannya Bank Indonesia, puncak selebrasi pengembangan UMKM-nya Bank Indonesia. Jadi kita akan menampilkan produk-produk UMKM yang kita bina, kita pamerkan ke masyarakat. Inilah kualitas dari produk UMKM Kaltara. Seperti itu. Nah, tapi untuk detail pelaksanaan kegiatannya stay tune di Instagramnya Bank Indonesia. Langsung di follow. Nanti kita lihat tuh gimana sih keseruannya. Betul. Karena bagus-bagusnya juga kerajinan Indonesia, Bank Indonesia sama Kalimantan Utara. Betul sekali. Oke, teman-teman,
Baik, nggak terasa ya kita udah ngobrol lumayan banyak soal Bank Indonesia di Kalimantan Utara. Dan ini menarik ya, karena kan seperti yang Mas Hafid bilang di awal, mungkin Bank Indonesia tuh tugasnya cuman seperti pemerintah gas dulunya. Pemerintah gas, Bank Indonesia ngerem itu istilahnya ya. Iya, dulunya. Sekarang sudah diperluas lagi. Sekarang diperluas lagi, ada tugas tambahannya itu mengembangkan perekonomian ya Mas. Dan kalau di dalam konteks daerah itu mengembangkan UMKM-nya ya Mas. Nah, jadi semacam pembina juga, turut membina UMKM di daerah. Jadi kedepannya diharapkan untuk kolaborasi UMKM bersama BI ini semakin besar ya. Kita juga dari Disperindakom juga akan membantu sebagaimana mestinya. Kami yang membantu. Betul. Kerja bareng ya. Pokoknya kita berkolaborasi demi UMKM yang lebih sejuk. Siap. Terima kasih untuk seluruh penonton yang telah menyimak podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Bye.